Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah pemulung yang menolong pria asing terlantar. Beberapa tahun kemudian, dia terkejut lihat mobil mewah terparkir di depan rumahnya. Sinar mentari menyengat kuat saat Asi menjalani rutinitas sebagai pemulung. Setiap langkahnya di jalanan dipenuhi dengan kantong plastik bekas, botol minuman, dan kardus yang ditinggalkan orang di trotoar. Meskipun terik matahari membuatnya berkeringat, Asi tetap bersemangat untuk mencari barang-barang bekas yang bisa ditukar dengan uang. Sambil mengumpulkan sampah-sampah tersebut, pandangannya tertuju pada seorang pria yang berjalan sendirian di trotoar. Pria itu terlihat tersesat, wajahnya penuh kekhawatiran. Asi melihatnya dengan rasa simpati. Lalu tanpa ragu, dia memanggilnya. "Mas." Pria itu terkejut dan menghentikan langkahnya. Matanya memandang Asi dengan perasaan sinis yang terpancar jelas dari ekspresinya. Dalam pikirannya pasti menilai Asi sebagai orang gila. Lagi pula, siapa yang memanggil orang tidak dikenalnya dengan akrab seperti itu kalau bukan orang gila? "Tolong mas ikut saya, mari berlindung di tempat teduh sebentar," ucap Asi sambil melambaikan tangannya. Pria itu semakin sinis pada Asi. Berpikir Asi benar-benar gila. Awalnya ragu, tetapi melihat raut wajah Asi yang penuh kebaikan, dia akhirnya setuju. Mereka berdua berlari menuju pos kampling desa terdekat, mencari naungan dari sinar matahari yang menyengat. Setelah sampai di pos kampling, keduanya duduk di bangku yang tersedia. Napas mereka terengah-engah. Kulit mereka basah oleh keringat. Asi mengeluarkan uang dari saku bajunya, lalu berjalan ke warung terdekat untuk membeli minuman dingin. Beberapa saat kemudian Asi kembali dengan membawa 2 botol air minum dingin. Dia memberikan salah satunya kepada pria itu, sementara yang lainnya dia pegang sendiri. Pria itu menatap air minum yang dibeli Asi dengan rasa ingin, namun gengsi. Ia awalnya menatap sinis Asi. Masa sekarang dikasih air minum saja sudah luluh? Apalagi ia memiliki banyak uang, lebih dari yang Asi punya. Begitu pria itu merogoh sakunya, tidak ada sepeser uang pun. Hanya ada kartu kredit yang sudah dipastikan tidak dapat digunakan, karena di sini kebanyakan warung. Sejauh ini, tidak terlihat warung besar seperti Indo Januari dan sebagainya. Asi melirik, tahu gelagat pria itu. Ia menahan senyum geli. Lama merasa haus, akhirnya pria itu tidak bisa menahan. Mengambil botol minum yang dibelikan Asi, meneguknya. Mereka berdua duduk di pos kampling, menikmati tegukan air minum dingin sambil menikmati suasana yang tenang. Meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi saat itu, mereka merasa seperti teman lama yang saling memahami. Setelah selesai minum, pria itu mengucapkan terima kasih pada Asi. Terima kasih. Asi menggeleng.
Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu. Pria itu mengangguk. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Asih berencana untuk pulang. Mengingat pria di sampingnya masih saja duduk di sana, ia berniat untuk izin pergi. Saya pulang dulu, sudah mau maghrib. Pria itu hanya menatap Asih. Matanya yang tadi sini sedikit bersahabat. Asih terkekeh geli. Sebelum benar-benar pergi, Asih mengucapkan satu kalimat. Jika tidak tahu mau pulang kemana, bisa ikut saya kok. Dan benar saja. Terpisah beberapa jarak, pria itu membuntuti Asih. Walaupun terkadang berlagak berjalan satu arah saat Asih menatapnya. Asih tahu pria itu tersesat di desa ini. Dan entah di mana tempat tinggalnya. Yang pasti jauh dari sini. Mengingat pakaian yang dikenakannya berasal dari keluarga kaya. Pasti di rumah yang mewah juga tempat tinggalnya. Melewati gang-gang sempit dan bau pesing, pria itu menutup hidungnya dengan kesal. Menggerutu di belakang Asih sambil mempercepat langkahnya. Asih terkekeh, merasa geli dengan tingkah pria kaya itu. Di sini bau pesing udah biasa, Mas. Entah yang pesing hewan atau manusia. Jadi parfum setiap jalan. Tutur Asih sedikit tertawa. Pria itu kesal, menggerutu, tidak lucu dengan candaan Asih. Beberapa langkah lagi, bau pesing tidak sedap mulai menggelitik hidungnya lagi. Pria itu sudah tak kuasa menutupi indera penciumannya hanya dengan tangan. Sudah menggunakan sapu tangan yang baru dikeluarkan dari saku, tapi masih tercium. Hampir muntah diselokan dan dengan sabar Asih menunggu. Setelah itu kembali berjalan dan menemukan satu rumah sederhana yang dalam hati pria itu hanya terbesit kata gubuk lagi. Tumpukan sampah raksasa ada di samping rumah Asih dengan ribuan suara lalat berkeliaran dan lagi. Hanya baru beberapa detik menginjakan kaki di sekitar, sudah banyak saja nyamuk mengerubungi. Apa-apaan ini? Kamu gak punya tempat tinggal lain? Tanya pria itu bertambah kesal. Sudah pasti moodnya hilang. Asih menggeleng dengan jujur, mengatakan bahwa rumah ini milik orang tuanya dan sekarang ditempati oleh Asih. Jadi tidak mungkin bagi Asih untuk berpindah, karena pekerjaannya memang hanya sebatas pemulung. Lantas mau dapat dari mana uang sebanyak itu untuk pindah rumah? Lagian, rumah masa kecil lebih bagus dari yang lain. Tidak ada yang bisa menggantikan rumah masa kecil, begitu pikiran Asih saat ini. Pria itu sudah pasrah. Gerasa gerusuk masuk ke dalam rumah Asih. Padahal sang pemilik masih menyimpan karung untuk memulung hari ini. Lantas turut masuk ke dalam. Kalau mau mandi, kamar mandinya ada di sebelah kanan, pintu kedua. Bebas mau pakai baju saya. Asih memberi instruksi. Ia ingin memasak lebih dulu dengan bahan seadanya yang tersisa di dapur. Pria itu mencari kamar mandi, membawa handuk dan baju lusuh milik Asih yang baunya sudah menyatu. Pria itu sudah tidak bisa lagi mencium, hidungnya anti rasa sudahan. Mengetahui kamar mandi tanpa pintu di depan mata, pria itu menghela napas kasar. Tidak tahu lagi harus menggerutu bagaimana. Masuk ke kamar mandi dan bersiap mandi, lalu menilik ke dalam ember berisi air penuh, yang di dasarnya terdapat jentik-jentik berjogetan. Pria itu syok, berteriak geli. Asih yang kebetulan hendak beranjak keluar itu menghampirinya. Menatap pria itu dengan bingung. Menanyakan perihal apa yang terjadi. Ada jentik-jentik di air mandi. Lapor pria itu sambil bergidik ngeri. Bulu kuduknya tampak berdiri.
Asi memasang wajah datar. Ia pikir ada ular, sehingga bersiap dengan linggis di sebelah kamar mandi. Hanya jentik-jentik saja toh. Tidak apa, tidak masalah. Normal bukan jentik-jentik ada di dalam air. Mereka hidupnya di air. Kalau hidupnya di darat dan terbang itu namanya nyamuk. Bukan, jentik-jentik itu sumber penyakit, tidak sehat. Apa buktinya? Toh, saya selama ini hidup sehat-sehat saja. Malah jarang sakit saya. Kondisi lingkungan ini sudah diadaptasi sama tubuh saya, jadi biasa saja. Terserah mau mandi atau tidak, saya mau masak. Pria itu ditinggalkannya di kamar mandi. Dengan perasaan geli dan ngeri, pria itu membawa handuk dan pakaian di tangannya. Kembali keluar tidak jadi mandi. Memilih hidup tanpa mandi daripada jentik-jentik itu menyentuh kulit tubuhnya. Rasanya menggelikan dan jijik. Pria itu berdiam di kasur keras Asi yang berada di lantai. Tidak ada ranjang, hanya ada kasur keras, serta bantalnya pun juga keras. Sudah bisa dipastikan tidur di kamar ini akan membuat dingin. Masih beruntung bisa terlindung dari bangunan sederhana yang lebih mirip gubuk ini. Setelah lama Asi tidak terlihat batang hidung dan suaranya. Ia memanggil pria itu untuk makan. Lagi, makanan terdiri dari 1 menu dan 2 nasi, dengan porsi yang banyak tersedia di lantai. Mereka akan makan lesehan. Ragu-ragu, pria itu duduk, memastikan tempat yang hendak ia duduki bersih. Asi sudah jengah dan muak dengan tingkah pria itu. Langsung makan telur goreng yang didadar, lalu dibagi menjadi 2. Untuk pria itu dan untuk Asi sendiri. Tanpa menggunakan sendok, karena Asi mau menghemat air, lebih baik mencuci tangan. Namun pria itu sungguh terlalu banyak drama. Saya tidak bisa makan tidak menggunakan sendok, tuturnya setelah Asi hampir menghabiskan setengah nasi di piringnya. Berarti sejak tadi, pria itu hanya memikirkan makan dengan sendok dan tidak bisa dengan tangan. Asi dengan sabar berdiri mengambilkan 1 sendok untuk pria tamu di rumahnya ini. Setelah selesai makan, Asi dibuat geram dengan pria yang masih saja mempermasalahkan kasur yang hendak ditempatinya itu. Katanya keras, akan membuat sakit tulang dan sebagainya. Alhasil, Asi menyuruh pria itu untuk tidur di kursi yang memiliki bantalan empuk di dudukannya. Asi mendapatkan kursi itu dari rongsokan yang dibawa oleh petugas kebersihan. Karena masih tampak bagus, maka Asi menggunakannya. Dan pria itu pasrah saat disuruh tidur di kursi tersebut. Lalu diberi selimut dari selembar kain seperti jaring. Keesokan harinya, suara bising memegahkan telinga. Siapapun yang tidur pasti akan terbangun. Begitu pula dengan pria itu. Ia yang baru bisa tertidur setelah mendengar suara azan berkumandang karena dihantui perasaan tidak nyaman di tempat baru. Harus rela bangun karena tidak bisa tidur lagi. Ia berjalan gontai menuju pintu, mendengar percakapan Asi dengan seorang pria. Ia mengintip melalui celah karya hewan kecil pemakan kayu untuk melihat bagian luar. Masih gelap, dan Asi sudah menyesap teh. Asi, tidak ada pikiran mau pindah rumah kah? Kau lihat tumpukan sampah ini, mungkin saja merubuhi rumahmu. Tidak bisa menjamin loh, bakal selamat rumahmu nanti. Petugas kebersihan itu memperingati Asi. Pria itu mengangguk mengiyakan sejak pertama kali melihat rumah Asi. Memang, hampir dijatuhi tumpukan sampah yang condong ke rumah Asi itu. Namun dengan santainya Asi menjawab, biarkan saja, roboh ya tinggal disingkirkan sampahnya, lalu bikin rumah baru di sekitar sini. Kamu tahu sendirilah alasan aku tidak pindah. Ucap Asi yang sudah akrab dengan petugas kebersihan itu. Petugas itu mengangguk.
tidak lagi mengungkit tentang kondisi lapang rumah Asih yang seperti semut di antara raksasa sampah. Pria itu turut menghela napas kasar. Asih adalah wanita paling keras kepala yang baru ia temui. Asih pulang ke rumahnya seperti biasa setelah seharian mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Namun ketika dia membuka pintu rumahnya, dia merasa sesuatu tidak beres. Roni, pria yang tinggal bersamanya, tidak seperti biasanya. Biasanya Roni akan ada di rumah untuk menyambut kedatangan Asih. Tetapi kali ini rumah terasa sepi. Asih mencari-cari Roni di setiap sudut rumah, tetapi tidak menemukannya. Dia memanggil nama Roni berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Hatinya mulai terasa gelisah. Rasa cemas mulai merayap di dalam pikirannya. Dia mencoba menghubungi nomor telepon Roni, tetapi tidak ada yang mengangkat. Saat itu, Asih merasa kehilangan. Roni sudah seperti keluarganya sendiri, dan kepergiannya membuat Asih merasa kesepian dan khawatir. Dia mencoba bertanya kepada tetangga-tetangganya jika mereka melihat Roni. Tetapi tidak ada yang tahu. Malam pun tiba. Asih masih mencari-cari Roni di sekitar rumah. Dia tidak bisa tidur karena pikirannya terus-menerus mendebak-nebak apa yang mungkin terjadi pada Roni. Apakah dia terluka ataukah dia tersesat? Hari berganti hari, tetapi Roni tidak kunjung muncul. Asih terus mencari-cari, tetapi sia-sia. Waktu berlalu, dan setiap hari kekhawatiran Asih semakin bertambah. Dia mulai kehilangan harapan untuk menemukan Roni. Bertahun-tahun pun berlalu, tetapi Asih tidak pernah melupakan Roni. Meskipun wajahnya mulai memudar di dalam ingatannya, tetapi perasaannya terhadap Roni tetap sama. Dia merindukan kehadiran Roni di rumahnya dan berharap bahwa suatu hari nanti Roni akan kembali. Ketika Asih melihat barang-barang bekas yang pernah digunakan bersama Roni, dia teringat akan kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama. Momen-momen kecil seperti berbagi makanan, tertawa bersama, dan saling menguatkan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan baginya. Meskipun Roni sudah hilang, tetapi pengaruhnya dalam hidup Asih tetap terasa. Dia belajar untuk menghargai setiap momen bersama orang yang dicintainya. Karena hidup penuh dengan ketidakpastian. Dan meskipun Roni tidak lagi bersamanya, kenangan mereka akan selalu hidup di dalam hati Asih. Menjadi lampu yang menerangi hari-harinya yang kesepian. Sudah beberapa tahun lamanya, setiap hari Rabu, Senja selalu menemani langkah Asih pulang ke rumahnya setelah seharian mengais rezeki dari memulung. Jalanan yang sunyi dan gang sempit menuju rumahnya telah menjadi pemandangan yang akrab baginya. Namun pada hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Asih mendekati gang sempit menuju rumahnya, matanya tertuju pada sebuah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Asih merasa tidak mengenal pemilik mobil tersebut, sehingga ia berjalan cepat memasuki gang sempit tersebut. Pikirannya langsung melayang pada kemungkinan buruk, menculik. Namun suara yang dikenalnya memanggil namanya, membuat Asih berhenti di tempat. Hatinya berdebar kencang, kakinya terasa gemetar. Sosok yang ia pikir telah hilang selama bertahun-tahun, Roni, kembali dengan tiba-tiba. Asih membalikkan badannya dan melihat Roni tersenyum kepadanya setelah melepas kacamata hitamnya. Roni, yang terlihat kaya raya,
Memang tidak pernah terlintas dalam pikiran Asih akan membawa mobil mewah seperti itu. Namun senyumnya yang hangat membawa kelegaan bagi Asih. Tanpa ragu, Asih menghampiri Roni yang berjalan menghampirinya. "Roni?" seru Asih dengan suara terbata-bata. Masih sulit untuk percaya dengan apa yang ia lihat. "Iya, aku kembali, Asih," jawab Roni dengan senyum lembutnya yang membuat hati Asih lega. Mereka saling berpelukan, seolah ingin mengobati rindu yang telah lama terpendam. Asih bercerita tentang kehidupannya selama Roni pergi. Tentang kesulitan yang ia hadapi sebagai pemulung, dan tentang bagaimana ia harus terus berusaha untuk bertahan. Setelah ngobrol sebentar, Roni mengajak Asih untuk mengunjungi rumahnya. Asih mengikuti Roni dengan hati-hati, masih terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Melalui gang sempit yang dipenuhi tumpukan sampah, mereka akhirnya tiba di rumah Asih. Vibes dari kunjungan pertama Roni masih terasa. Asih tetap waspada terhadap mobil mewah yang diparkir di depan rumahnya, khawatir akan kemungkinan pencurian. Namun Roni dengan santainya mengatakan bahwa kuncinya ada padanya. Meskipun demikian, Asih masih merasa cemas. Setelah memasuki rumah, Roni langsung menuju kasur keras milik Asih dan merebahkan dirinya di atasnya. Dia menggerutu tentang kerasnya kasur tersebut, mengingatkan Asih akan berbagai komentar yang pernah dilontarkan Roni tentang barang-barang di rumahnya. Mulai dari kursi hingga pintu yang dimakan hewan pemakan kayu. Meskipun suasana agak tegang karena perbedaan gaya hidup dan kepribadian mereka, namun saat itu, Asih menyadari betapa ia merindukan kehadiran Roni dalam hidupnya. Pertemuan yang tak terduga ini membawa kembali kenangan-kenangan yang sudah hampir terlupakan, serta menawarkan kesempatan bagi keduanya untuk mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Keesokan harinya, Roni berencana mengajak Asih pergi jalan-jalan, sekaligus belanja. Ia ingin berbalas budi kepada Asih yang telah merawatnya dan memberikan tempat tinggal selama 1 bulan. Sehingga Asih dilarang Roni untuk memulung hari ini. Asih terpesona melihat pusat perbelanjaan yang begitu besar dan mewah. Tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Begitu melangkah keluar dari mobil mentereng Roni, Asih merasa seperti terjatuh dari satu dunia ke dunia lain yang sama sekali berbeda. Tanpa banyak basa-basi, Roni langsung menyeret Asih ke toko kasur. Matanya terbuka lebar ketika melihat berbagai jenis kasur yang tersusun rapi di sepanjang lorong toko. Roni dengan antusias meminta Asih untuk membeli kasur yang cocok baginya. Namun begitu melihat harga-harga yang tertera di setiap label, Asih merasa kaget. Meskipun tahu bahwa harga kasur tidak murah, namun harga yang mencapai jutaan rupiah membuatnya merasa sedikit lemas. Setelah memutuskan untuk memilih kasur yang menurutnya paling terjangkau, Roni terus bertanya-tanya tentang pilihan Asih dan mencoba membandingkannya dengan pilihan yang lebih mahal. Namun Asih tetap teguh pada pilihannya. Setelah membeli kasur, Roni membawa Asih ke toko meja makan. Roni bertekad untuk membelikan Asih meja makan lengkap dengan kursi, sehingga ia tidak perlu lagi makan di lantai. Awalnya Asih enggan menerima tawaran tersebut, karena ia merasa lebih nyaman makan dengan gaya lesehan. Namun, Roni tidak menerima penolakan Asih dan dengan tegas meminta Asih untuk memilih meja makan. Hari itu terus berlanjut dengan berbagai kegiatan belanja yang menuntut keputusan cepat dari Asih.
Mereka membeli pintu depan yang lebih kokoh, pintu kamar mandi yang lebih fungsional, serta berbagai peralatan masak dan makan yang belum pernah Asih miliki sebelumnya. Roni juga memastikan Asih mendapatkan perlengkapan mandi yang layak, termasuk ember bersih untuk air mandi. Tidak hanya itu, Roni juga membelikan Asih bantal guling yang empuk dan beberapa potong baju baru. Asih merasa terharu dengan kebaikan Roni yang begitu besar. Setelah bertahun-tahun hanya memiliki pakaian bekas, kini ia memiliki beberapa potong baju baru yang bisa ia pakai dengan bangga. Mereka berdua berbelanja hingga senja mulai turun. Dan ketika matahari hampir tenggelam di ufuk barat, mereka baru kembali ke mobil. Asih merasa kelelahan, namun juga sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Roni untuknya. Mereka berdua tertidur di dalam mobil sambil membawa pulang semua barang belanjaan mereka. Hari itu, Asih merasa seperti telah diangkat dari kehidupan yang sederhana dan dibawa ke dunia yang penuh dengan kemewahan dan kemakmuran. Dan yang lebih penting lagi, Asih merasa sangat beruntung karena memiliki seorang sahabat seperti Roni yang selalu siap membantunya dan memberikan yang terbaik untuknya.